pagi anak-anak, jumpa lagi di pertemuan kita hari ini masih dengan materi yang sama yaitu koordinat kartesius. Namun sebelum kita membahas materi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi koordinat kartesius ada dua, yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, yaitu dengan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memahami materi hari ini, ayo kita simak bersama-sama penjelasan berikutnya. Perhatikan posisi dua garis berikut. Kita punya garis A dan garis B. Berdasarkan materi yang kalian pelajari di kelas 7 tentang posisi dua garis, nah di sini bisa kita lihat bahwa garis A dan garis B posisinya yang seperti ini bisa kita katakan sebagai dua garis yang saling sejajar. Kenapa saling sejajar? Karena garis A dan garis B ini jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Kenapa demikian? Karena jarak antara garis A dan garis B akan selalu tetap, ya. Nah, sehingga bisa kita katakan dua garis yang saling sejajar adalah dua garis yang jaraknya selalu sama dan tidak memiliki titik potong. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep garis sejajar adalah rel kereta api ataupun jejak ban mobil bagian kiri dan kanan di atas jalan raya. Ada dua garis lagi, garis K dan garis L. Nah, jika kalian temukan garis seperti ini, di mana kita lihat bersama-sama bahwa garis K dan garis L ini memiliki satu titik potong. Nah, oleh karena itu, bisa kita katakan garis K dan garis L itu saling berpotongan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, konsep garis berpotongan itu contohnya perempatan jalan, ya. Perempatan jalan. Nah, yang ketiga, kita lihat ada garis P dan garis Q. Garis P dan garis Q ini juga kita bisa bilang saling berpotongan, tetapi dia tidak berpotongan seperti garis K dan garis L. Kenapa demikian? Karena garis P dan garis Q ini membentuk sudut siku-siku. Perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Nah, karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku, maka dikatakan bahwa garis P dan garis Q itu tegak lurus. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan saya punya dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Perhatikan posisi kedua garis ini. Yang pertama kita lihat garis A. Garis A terhadap sumbu X, kita lihat jaraknya di sini 1, 2, 3 satuan. Di bagian sini juga kita lihat jaraknya 1, 2, 3 satuan. Nah, dengan demikian, walaupun garis A ini kita perpanjang, garis A ini tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa garis A itu sejajar terhadap sumbu X. Nah, bagaimana dengan garis B? Kita lihat garis B di sini jaraknya terhadap sumbu X adalah 1, 2 satuan. Di bagian sini juga 1, 2 satuan. Nah,
Oleh karena itu, sama seperti garis A, maka garis B ini saling sejajar dengan sumbu X. Sehingga dapat kita katakan bahwa garis A dan garis B sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang bagaimana posisi garis A dan garis B ini terhadap sumbu Y? Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi kita lihat sama-sama, garis A ini memotong sumbu Y di titik 0,3. Begitupun garis B. Garis B memotong sumbu Y di titik 0,-2. Nah, karena garis A dan B ini memotong sumbu Y, maka kita katakan garis A berpotongan dengan sumbu Y. Tetapi perpotongan yang terjadi antara sumbu Y dan garis A ataupun sumbu Y dengan garis B, kita lihat ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Oleh karena itu, kita katakan bahwa garis A dan garis B tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat lagi bersama-sama. Ada garis yang biru ini, ada garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, kita lihat garis L1, L2, L3, dan L4 ini posisinya terhadap sumbu X adalah saling sejajar. Ya, garis L1 sejajar dengan sumbu X, L2 pun demikian sejajar dengan sumbu X, L3 sejajar dengan sumbu X, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Nah, karena mereka sejajar dengan sumbu X, maka bisa kita sebut juga bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Kenapa demikian? Karena sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan tegak lurus. Ada lagi sebuah garis S dan sebuah garis Y. Nah, kita lihat garis S berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari. Kita lihat sama-sama garis S ini jaraknya selalu tetap dengan sumbu Y. Oleh karena itu, kita katakan bahwa garis S sejajar dengan sumbu Y. Begitupun juga dengan garis T. Garis T juga memiliki jarak yang tetap dengan sumbu Y, walaupun diperpanjang. Kita lihat ini. Oleh karena itu, garis T dan garis S sejajar terhadap sumbu Y. Nah, karena mereka berdua sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis garis S dan garis T juga tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kita lihat di sini. Sama seperti tadi ya, garis M1, M2, M3, dan M4. Ini kita lihat keempat garis ini saling sejajar. Nah, keempat garis ini saling sejajar dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y. Oleh karena itu, kita bisa katakan garis M1, M2, M3, dan M4 sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Nah, tadi karena sejajar dengan sumbu Y, maka garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sekarang saya punya garis yang seperti ini, N1 dan N2. Kita lihat yang pertama N1. Garis N1 ini berdasarkan posisi garisnya bisa kita katakan ya bahwa garis N1 ini tidak sejajar dengan sumbu X. Begitupun dengan sumbu Y, tidak sejajar dengan sumbu Y. Garis N1 juga tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kenapa demikian? Perhatikan perpotongannya dengan sumbu X. Tidak membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Malah di sini yang terbentuk adalah sudut tumpul ya. Bisa dilihat di sini. Nah, sekarang dengan sumbu Y pun demikian. Tidak bisa kita katakan dia tegak lurus. Karena apa? Perpotongan antara garis N1 dengan sumbu Y malah membentuk sudut. Ini kalau yang di bagian sini dia membentuk sudut lancip. Bagian sini dia membentuk sudut tumpul. Nah,
maka kita tidak bisa katakan bahwa garis N1 itu tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sehingga kita lihat garis N2 juga sama ya, garis N2. Nah, karena posisinya yang tidak tegak lurus maupun tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita katakan bahwa garis N1 memotong sumbu X dan sumbu Y. Dia hanya memotong, tapi perpotongannya tidak tegak lurus ya. Jadi kita cuma bisa bilang bahwa N1 itu memotong sumbu X dan sumbu Y dengan posisi yang tidak sejajar maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, begitupun dengan garis N2. N2 juga tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y, hanya memotong kedua sumbu koordinat. Oke. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau disuruh menggambar seperti ini, berarti langkah yang pertama kita lakukan adalah kita membuat bidang koordinat kartesius. Setelah itu, kita tentukan titik A 3,-5. Nah, perhatikan 3,-5 ini 3-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Berarti titik A 3,-5 adanya di kuadran 4. Nah, di mana titik A 3,-5 artinya 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Nah, berarti posisinya ada di sini. Titik A. Nah, sekarang melalui titik A kita harus membuat garis L yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kalau kita buat yang sejajar sumbu X, maka dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalau kita buat sejajar sumbu Y, maka dia tegak lurus terhadap sumbu X. Tetapi ini diminta tidak sejajar juga terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Berarti tinggal satu kemungkinan bahwa garis itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, ini garis L yang dimaksud. Pertanyaannya, apakah masih ada garis lain yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, berapa banyak garis tersebut? Nah, dapatkah kalian menjawab pertanyaan itu? Nah, pertanyaan ini saya harap kalian mengerjakannya di buku latihan kalian ya. Kalian temukan berapa banyak garisnya jika ada. Ya. Yang pertama kalian cari tahu dulu apakah ada garis yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar sumbu X maupun tidak sejajar sumbu Y. Nah, jika ada berapa banyak? Nah, kalian jawab di buku latihan kalian masing-masing dan akan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Contoh 2. Diketahui titik A 3,2, B 3,-4 dan C negatif 3,2. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, B, C ini sama seperti contoh 1, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat bidang koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan titik A 3,2, titik B 3,-4 dan titik E negatif 3,2. Nah, sekarang yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, sekarang di titik A dan B ini kita buat sebuah garis yang melalui titik A dan B. Nah, sekarang kita lihat posisinya terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis AB ini sejajar dengan sumbu Y, dan tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, jadi garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Nah, pertanyaan kedua, jika
Jika dibuat garis melalui titik A dan C, nah kita buat A dan C, kita buat garisnya. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, sama seperti tadi nomor A. Sekarang garis AC ini sejajar dengan sumbu X yang ini, dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sehingga bisa kita katakan garis yang melalui titik A dan C tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar terhadap sumbu X. Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sekarang yang kita hubungkan adalah titik B dan C dengan sebuah garis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa garis BC ini tidak sejajar terhadap sumbu X maupun sumbu Y, juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Tetapi garis BC ini memotong sumbu X maupun sumbu Y. Nah, anak-anak, apakah kalian paham penjelasan ini? Oke. Nah, sekarang apa yang dapat kita simpulkan untuk pelajaran kita kali ini? Yang pertama, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka otomatis garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Begitupun sebaliknya, jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, jika suatu garis memotong tidak tegak lurus sumbu X, maka garis tersebut juga memotong tidak tegak lurus sumbu Y. Nah, saatnya berlatih. Anak-anak, soal latihan ini sama seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian kerjakan di buku latihan kalian, dan pengumpulannya masih dengan prosedur yang sama sesuai dengan kesepakatan kita di awal semester ini, ya. Dan dengan demikian pembelajaran hari ini berakhir sampai di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap belajar, rajin belajar, berdoa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.